Tentunya pertama kali kita selalu bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama yang selalu kita syukuri bukan hanya sandang, papan, dan pangan. Kalau saya, antum, hanya bersyukur ketika bertambah sandang, papan, dan pangannya, kata Hasan Al-Basri, orang yang suka hanya bersyukur pada sandang, papan, dan pangan adalah orang yang paling cepat putus asa bersyukur. Karena syukurnya hanya ditambah ketika bertambah sandang, papan, dan pangannya. Tetapi orang yang beriman itu bukan hanya bersyukur ketika sandang, papan, dan pangannya disempurnakan oleh Allah, tapi yang kita syukuri adalah ketika kita diberikan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan yang bersifat jalan akhirat kita dan dimudahkan kita mendapatkan kebaikan dalam ketaatan kita dan ibadah kita. Itulah yang senantiasa kita syukuri. Siapapun yang bersyukur atas urusan akhirat, walaupun pakaiannya masih sama dengan pakaian 3 tahun yang lalu, tapi kalau dia mampu menikmati sholatnya, dia bersyukur. Siapapun yang mampu menikmati urusan akhiratnya, walaupun makanannya masih sama menunya dengan tempe, tahu sebagaimana 6 tahun yang lalu, dia tetap akan bersyukur ketika dia mengetahui bahwasanya dia telah menjadi hambanya Allah. Karena orang yang perjalanan syukurnya itu panjang dan tidak mengenal putus, yaitu adalah mereka yang selalu bersyukur pertama kali terhadap kenikmatan akhiratnya, daripada bersyukur hanya dalam masalah pakaian, sandang, dan lainnya. Semoga saya dan antum bukan hanya bersyukur pada kenikmatan sandang, papan, dan pangan, tapi yang kita syukuri adalah kenikmatan kalau Allah memudahkan kebaikan kita pada urusan akhirat kita. Sholat isya itu nikmat. Kalau bukan karena Allah yang memudahkan, nggak akan kita sholat isya. Berapa banyak orang di luar seliweran, mampu ngobrol, mampu membuka handphone berjam-jam, tapi belum tentu dia mampu sholat isya. Ada orang mampu nongkrong di kafe, pesan kopi harga 25.000, setelah itu minta wifi 2 jam, tapi belum tentu dia mampu duduk di majelis taklim. Maka sesungguhnya itulah yang menjadikan kita, kalau kita diberikan oleh Allah kemudahan dalam ibadah kita, diberikan oleh Allah kenikmatan dalam ketaatan kita, itulah yang kita syukuri. Karena tidak ada yang memberikan kemudahan dalam ketaatan kita kecuali adalah Allah. Makanya maaf, kalau antum sudah bisa ngaji, kalau anti sudah bisa menutup aurat, jangan sombong dengan pencapaian amal. Karena itu pun tidak akan terjadi bukan karena hebatnya kita dalam iman, bukan pula hebatnya kita dalam takwa, tapi semua proses kesempurnaan dan ibadah yang kita lakukan terletak pada hebatnya Allah ketika menolong kita dan memberikan kemudahan pada jalan kita. Kepada Allah kita bersyukur. Kalau orang bersyukur atas ibadah, tidak ada lagi orang yang sombong dengan sholatnya. Kalau orang sudah bersyukur atas ketaatan, tidak ada orang yang merendahkan orang lain ketika dia melihat orang lain ibadahnya lebih rendah dari dirinya. Semua itu bukan karena kita, tapi semua itu karena Dia yang maha hebat ketika menolong hamba yang bertakwa. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya dan setiap saatnya.